Halo teman-teman, selamat datang di video ini yang mana merupakan video pemenuhan tugas bagi saya sebagai mahasiswa baru di Departemen Ilmu Komputer dalam rangka acara RAM 2020. Selamat menyaksikan teman-teman. Boom! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi Akang, Teteh, dan teman-teman semua. Pertama-tama, izin saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Ksatria, saya biasa dipanggil Ben. Asal sekolah saya dari SMA Negeri 1 Pangalengan. 5 kata yang bisa dideskripsikan untuk saya adalah adaptif, sanguinis, prinsipal, humble, dan yang paling penting, hemat. Wait, bentar. Karena saya di sini sudah menjadi mahasiswa baru di pendidikan ilmu komputer, saya tentunya mengetahui beberapa hal mengenai Kemakom. Kemakom atau Keluarga Mahasiswa Komputer merupakan organisasi mahasiswa di Departemen Ilmu Komputer. Keanggotaannya ada 3 jenis. Yang pertama muda, yang kedua biasa, yaitu mereka yang telah lulus kaderisasi jurusan, dan yang ketiga adalah luar biasa, yaitu anggota biasa yang telah lulus. Kemakom ini dibagi dua, ada BEM dan ada DPM. Yang pertama, BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Kemakom dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua, di mana keduanya dipilih dan ditetapkan melalui Mumas. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua dan wakil ketua akan dibantu oleh berbagai divisi. Divisi tersebut antara lain, yang pertama ada divisi kerohanian, yang kedua ada divisi pengembangan organisasi, yang ketiga ada divisi penyaluran bakat dan minat. Yang keempat, ada divisi komunikasi, teknologi, dan informasi. Yang kelima, ada divisi pendidikan dan latihan. Yang keenam, ada divisi advokasi sosial dan politik. Dan yang ketujuh, ada non-divisi, yaitu merupakan sekretaris umum dan bendahara umum. BEM ini diawasi oleh DPM. DPM atau Dewan Perwakilan Mahasiswa terdiri dari beberapa anggota yang jumlah keanggotaannya dipilih dan ditetapkan di Mumas. Dalam melaksanakan tugasnya, DPM akan memilih seorang ketua yang berasal dari keanggotaan DPM tersebut. Selain melakukan pengawasan, DPM juga bertugas untuk menampung aspirasi warga Kemakom serta membahas undang-undang yang dimiliki Kemakom. Jadi ibaratnya kalau di SMA, BEM itu biasa disebut dengan sebutan OSIS. Kalau DPM itu biasa disebut dengan MPK. Seperti itu. Bicara mengenai pendidikan, menurut saya pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang menghasilkan hasil yang berkualitas pula. Hasil yang berkualitas ini diciptakan tentunya melalui proses pembelajaran yang berkualitas pula. Proses pembelajaran yang berkualitas ini tentunya harus didasari atas keseimbangan antara pengajaran dan pembelajaran. Proses pembelajaran yang berkualitas memiliki pengajaran dan pembelajaran yang tentunya saling bersinergi. Pengajaran bisa memengaruhi pembelajaran, sedangkan pembelajaran tentu saja bisa memengaruhi pengajaran pula. Namun pada dasarnya, konsep pembelajaran yang berkualitas adalah konsep pembelajaran di mana terdapat keseimbangan antara pengembangan ilmu pengetahuan dan juga pengembangan mengenai akhlak dan sikap para siswa atau mahasiswa itu sendiri. Jika kita melihat statistik, pendidikan di Indonesia tentu saja masih terbilang sangat rendah. Namun, pada kenyataannya, Indonesia merupakan negara yang kualitas pendidikannya meningkat sangat pesat dalam kurun waktu 50 tahun terakhir semenjak Indonesia mendapatkan kebebasan berpendidikan. Apa yang akan saya lakukan untuk pendidikan Indonesia adalah, yang pertama, saya akan melakukan tugas saya sebagai mahasiswa dengan baik tentunya. Terus yang kedua, saya ingin melanjutkan kuliah saya menuju jenjang S2, yang mana jika Tuhan memberkati, saya ingin menjadi seorang dosen. Dan yang ketiga, saya ingin mendirikan lembaga pendidikan yang tentunya bisa membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk mengejar pendidikan yang layak. Menurut saya, aspek-aspek yang bisa menjelaskan bahwa seseorang itu dapat dikatakan sebagai mahasiswa adalah intelligence, maturity, dan sagacity. Karena seorang mahasiswa harus dituntut menjadi pribadi yang sangat pintar dan cerdas, karena ia telah dibekali ilmu pengetahuan yang sangat banyak. Yang kedua,
Karena diiringi dengan masa pertumbuhan, maka seorang mahasiswa haruslah menjadi pribadi yang sangat dewasa. Dan yang ketiga, dengan adanya keseimbangan antara kecerdasan dan kedewasaannya itu, ia haruslah bisa menjadi pribadi yang sangat bijak dalam menentukan pilihan yang dihadapkan kepada seorang mahasiswa tersebut. Seperti itu. Sekian dari saya untuk video pemenuhan RAM 2020 ini. Semoga kalian suka. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boom!